Dan ini kuburannya paling banyak di mana nih? Istri-istri Nabi, keluarga Nabi, paling banyak di Baqi Al-Gharqad. Di situ kurang lebih ada 10.000 sahabat dan ahlul bait dan ulama dan tabi'in dikuburkan di situ. 10.000 orang. Baqi Al-Gharqad. Sayyidah Fatimah Qil dikuburkan di situ. Kemudian Imam Hasan bin Ali di situ. Al-Imam Ja'far Shadiq di situ. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain dimakamkan juga di situ. Istri Nabi hampir semua di situ. Di Baqi. Ya. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, dikuburkan di Baqi juga. Imam Nafi' juga dikuburkan di Baqi. Banyak. Dan ini istimewa tempat ini. Bahkan saking istimewa, lokasi kuburan itu Allah yang wahyukan. Allah yang wahyukan memilih lokasi pemakaman tersebut. Sebagaimana dinukil di dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan, Rasul bersabda, "Umirtu bihadzal maudhi'." Saya diperintahkan untuk mengambil lokasi ini. Saya diperintahkan, maknanya apa? Saya diwahyukan oleh Allah untuk menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi pemakaman sahabat-sahabatku dan ahlul baitku. Dan orang-orang beriman, orang-orang pilihan yang bisa dikubur di situ. Orang-orang pilihan. Baqi artinya makanun muttasi'un fihi ashjarun kathiratun. Satu lapangan atau satu tempat yang luas, yang dahulu terdapat banyak pohon-pohon di situ. Sekarang kan sudah tidak ada, sudah diratakan. Ya. Sebelum Nabi hijrah dan menjadikan itu pemakaman, di situ adalah ibarat kata kebun yang banyak pohon di situ. Itulah arti daripada Baqi. Baqi'un. Al-Gharqad biasa digandingkan dengan kata Al-Gharqad. Al-Gharqad itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Dia ada durinya, ada buah juga seperti anggur dia. Tapi tidak bisa dimakan buahnya. Seperti anggur persis, kecil. Nah, itu Baqi, namanya Baqi Al-Gharqad, artinya lapangan yang luas yang di dalamnya banyak terdapat pohon Al-Gharqad, namanya Baqi Al-Gharqad. Sunnah ziarah ke sana. Sunnah. Sayang kalau pergi haji, pergi umroh, gak ziarah ke Baqi. Sayang sekali. Ya, dalilnya, biasa kan minta dalil. Dalilnya itu hadis sahih riwayat Muslim. Di dalam sahihnya Nabi katakan, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazzuruha." Saya larang kalian ziarah kubur dulu waktu di Makkah. Tapi sekarang di Madinah ziarahlah kuburan. Karena sabda ini Nabi sabdakan ketika ada di Al-Madinatul Munawwarah. Yang dimaksud ziarah kubur di situ tentunya adalah Baqi. Itu dalil. Apalagi Nabi sering ziarah. Jadi Nabi bukan hanya memerintahkan dalam tanda kutip sunnah dengan sabda, tapi Nabi juga melakukan dengan perbuatan. Nabi sering ziarah ke Baqi. Makanya fadilah Baqi itu luar biasa. Yang pertama, fadilah Baqi, orang yang dimakamkan di tempat tersebut, dia dapat doanya Nabi secara khusus. Dan dia dapat istighfarnya Nabi secara khusus. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah,
diriwayatkan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Baqi, Nabi melewati kuburan Baqi. Kemudian Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla dari qaumin mu'minin. Setelah itu Nabi doa. Jadi bukan dapat doa saja, dapat salam, dapat doa. Bagian akhirnya Nabi istighfar, Allahumma gfir li ahlil baqi. Allahumma gfir li ahlil baqi al-gharqad marratain aw thalatha. 2 kali Nabi ulang, satu riwayat 3 kali Nabi istighfar kepada seluruh penghuni kuburan Baqi. Itu fadilah pertama. Fadilah kedua, orang yang dimakamkan di Baqi, dia mendapatkan syafaat khusus. Syafaat khusus itu mereka orang-orang awal yang diberikan syafaat. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam Musnad, man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Siapa yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah, karena sesungguhnya saya akan memberikan syafaat khusus kepada orang yang wafat di kota Madinah. Maknanya dimakamkan di Baqi. Karena kuburan di situ ya Baqi yang paling terbesar, yang paling mulia. Fadilah yang ketiga, jika dimakamkan di tempat tersebut, di Baqi, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan aman. Gak ada takut, yang lainnya ketakutan. Tapi dia bangkit dalam keadaan aminah, aman. Itu di 2 kuburan Nabi sebutkan. Yang di Makkah, Ma'la, dan Baqi di Madinah. Man mata fi ahadil haramain bu'itha amina yaumal qiyamah. Siapa yang wafat di 2 tanah suci tersebut, dimakamkan misalnya di Ma'la di Makkah, Baqi di Madinah, dibangkitkan orang tersebut di hari kiamat dalam keadaan aman. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Yang keempat sekarang ya. Orang yang dikuburkan di Baqi masuk surga tanpa hisab. Gak ada hitung-hitungan lagi, langsung VIP. Ya. Ini hadis ada beberapa riwayat, di antaranya Rasul bersabda, ya ba'atsullahu minha sab'ina alfa yaumal qiyamati yadkhulunal jannata bighairi hisab. Riwayat Imam Tabrani juga. Allah akan bangkitkan ahli kubur di Baqi di hari kiamat nanti 70.000 orang. Ini luar biasa. Saat ini kan kurang lebih 10.000. Kalau di kitab-kitab dikatakan dimakamkan di situ sahabat, ahlul bait, kaum solihin, ada 10.000 orang. Tapi di hadis ini Nabi sebut 70.000 orang. Kan ada juga yang dikuburkan di situ, yang lagi haji meninggal atau umroh, dimakamkan di situ. Nabi katakan Allah bangkitkan 70.000 orang dari penghuni makam Baqi di hari kiamat. Seluruh mereka itu masuk surga tanpa hisab, bighairi hisab. Fadilah yang kelima, bahwa mereka itu nanti di hari kiamat langsung berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ma'an Nabi, yuhsyar ma'an Nabi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di dalam hadisnya itu, bahwa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Saya orang pertama yang keluar dari tanah.
di hari kebangkitan. Thumma ati ahla baqi. Kemudian saya akan mendatangi seluruh penghuni kuburan Baqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuhsyaruna ma'i, dan mereka akan dihimpun bersamaku. Istimewa. Udah selamat dah kalau sudah ngumpul sama Rasul. Tapi kita jangan berkecil hati. Kita di Ternate, tapi hati kita di Madinah, nanti nggak ngumpul juga di sana. Ya. Ta'alluq al-qalb bil-qalb, war-ruh bil-ruh, was-sir bis-sir. Terhubung hati dengan hati, ruh dengan ruh, sir dengan sir kepada Rasul, masuk ke dalam hadis al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang ia cinta. Bersama orang yang ia cinta. Fadilah yang keenam, ini dahsyat juga nih. Dahsyat. Saya punya hal satu di kubur di Baqi, meninggal umroh. Ya, namanya Hal Faiz As-Saqaf. Orangnya baik. Hatinya baik. Ya, sekalipun pangkatnya beliau itu paman, tapi beliau menganggap saya bukan ponaan. Itu harus hati bersih bisa sampai ke magom itu. Dia menganggap saya guru. Nah, orang-orang semacam inilah menjadi alamat hati bersih. Magomnya Allah cepat naikkan. Jadi ini kalau kita punya adik, kita punya ponaan, gitu. Kalau sudah sudah belajar sama guru-guru yang bersanad, ya belajar, sudah dianggap sebagai guru oleh umat, sudah ngajar, sudah dakwah, jangan kita menggunakan kacamata umur. Kadang-kadang kan sengaja mau tunjukkan saya ini pamannya, saya ini bibinya. Sebut namanya depan orang kuat-kuat. Ya semacam ini mohon maaf. Terhijab. Ini Hal Ais bersih hatinya. Dan ini saya praktekkan bukan hanya kepada semua santri-santri, saya tidak pernah sebut namanya. Saya sebut Ustaz, saya sebut Habib. Apa? Lagi latihan untuk membersihkan hati. Mereka sudah mengambil warisan Nabi Muhammad. Jadi yang dilihat Nabi Muhammad bukan sosok orangnya. Ya. Ini pilihan kalau mau, dan ini bukti, lihat. Bukti. Gak ada setiap kita itu mengatur kematian kita di mana. Dikuburkan di mana. Itu bukan wilayah kita, itu pilihannya Allah. Dan pasti ada sesuatu yang dilakukan yang punya nilai besar. Ini Hal Ais, orangnya tawadu, tidak pernah marah. Ya, kemudian pandangan husnuzon kepada orang sangat tinggi. Itu kalau ketemu saya minta amalan, Bib, saya panggilnya Habib. Bib, saya mau minta amalan kalau lagi jaga toko, kan beliau tinggal di Ambon. Jaga toko, jualan baju-baju koko, baju muslim. Itu kan ada waktu kosong, kira-kira amalan apa yang paling bagus yang saya baca? Saya bilang selain baca Al-Quran, tetap baca Al-Quran harus ada, ditambah dengan salawat. Cukup dua itu saja. Cukup dua itu. Diamalkan terus. Sampai dapat rizki, Allah Ta'ala izinkan berangkat ke Tanah Suci, melaksanakan umroh. Sempat telepon saya, yang kurang lebih mengatakan, Alhamdulillah, Bib, ini amalan salawat luar biasa. Luar biasa amalan salawat ini. Itu saja. Tidak dijelaskan luar biasanya kenapa. Nah, waktu beberapa jam kemudian, atau saya lupa persisnya, 1 hari apa berapa jam itu. Pokoknya tidak lama lah, dari waktu telepon itu, dapat informasi sudah meninggal dunia. Dalam keadaan sedang umroh. Waktu meninggal dunia, biasa musyawarah keluarga, ya. Rapat DPR MPR. Ini mau dikuburkan di mana? Ada yang kasih usul pulang ke sini. Saya yang lawan, saya bilang, tidak paham.
Orang semua berebutan mau dikuburkan di sana. Dapat izin dikuburkan di Baqi. Dikuburkan di sana. Akhirnya diterima usulan itu, boleh dikuburkan di sana. Di Baqi. Di Baqi. Sama sahabat di situ, sama ahlul bait di situ, sama ulama di situ, sama aulia di situ.